wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah, NIM 200309660. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat kesatuan ilmu. Dalam kosmologi itu termasuk filsafat menurut paham naturalisme alam sebagai pengertian dan pokok dan hakiki, sedangkan arti luas alam ialah hal-hal yang ada di sekitar kita, yang ada dan dapat kita serap secara indrawi. Pada hal ini, alam dipakai untuk menunjukkan ruang dan waktu. Alam itu tubuh. Jadi antara Tuhan dan alam adalah prinsip identitas dilihat dari bagian yang berbeda-beda. Di dalam Al-Quran, kata yang berkaitan dengan alam untuk menciptakan atau untuk diciptakan. Kajian kosmologi dari penelitian ini adalah alam semesta dan benda-benda yang terdapat di dalamnya, yang ada hubungannya mencakup integrasi dan relasi. Allah itu sebagai subjek memiliki ekstensi kodrat, dan di dalamnya kosmologi manusia berperan lebih penting. Kesatuan ilmu pengetahuan adalah filsafat ilmu yang menguraikan bahwa semua ilmu terbentuk suatu kesatuan yang utuh. Hubungannya tuh filsafat dan agama merupakan hal yang saling berkaitan. Filsafat sendiri berusaha mengungkapkan suatu kebenaran memiliki dengan agama, yaitu berusaha untuk mengungkapkan suatu kebenaran sehingga keduanya tidak dapat dipisahkan atau saling berkaitan. Paradigma filsafat kesatuan ilmu pengetahuan yang merupakan pengembangan dari konsep al-wadah al-ulum yang telah menjadi spirit dan dikembangkan dalam diskursus filsafat dan keilmuan Islam sejak era klasik. Konsep wadah ini terus diformalisasikan atau dikembangkan, dikritik, bahkan digaungnya sempat tenggelam oleh dinamika keilmuan yang terus bergerak dan berubah, terutama karena arus ilmu yang semakin deras. Dalam upaya peningkatan kualitas iman dan religiulitas dalam ranah keilmuan modern, juga untuk memacu pengembangan ilmu keislaman dan pengetahuan. Ilmu keislaman dan pengetahuan ini secara keseluruhan, maka digagaslah suatu paradigma yang dapat mendorong pengembangan ilmu agama dan ilmu umum sekaligus. Filsafat kesatuan ilmu ini disusun untuk memperkenalkan kelompok-kelompok ilmu pengetahuan tersebut agar pembaca dapat menghayati baik dalam tataran historis dan filosofis, dan lebih jauh dalam tataran aplikatif. Secara konsep, filsafat ini terbagi atas dua bagian. Bagian pertama menguraikan tentang dasar-dasar ilmu yang biasa dipelajari dalam studi Islam sebagai pengantar dan privasi sebelum memasuki paradigma suatu ilmu pengetahuan. Sedangkan bagian yang kedua itu merupakan uraian mengenai paradigma kesatuan ilmu, baik dalam tataran historis, filosofis, konseptual maupun mengaplikasikan paradigma tersebut. Ditinjau dari segi historis, hubungan antara filsafat dan ilmu pengetahuan ini mengalami pengembangan yang sangat menyolok. Pada pemulaannya, sejarah filsafat di Yunani atau disebut dengan filosofia meliputi hampir seluruh pemikiran teoritis. Tetapi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di kemudian hari, ternyata kita lihat adanya kecenderungan lain. Filsafat Yunani kuno yang tadinya merupakan suatu kesatuan kemudian menjadi terpecah-pecah. Dengan demikian, pengembangan ilmu pengetahuan semakin lama semakin maju dengan munculnya ilmu-ilmu baru yang pada akhirnya memunculkan pula ilmu pengetahuan baru, bahkan ke arah ilmu pengetahuan yang lebih khusus lagi, seperti spesialisasi dan lain-lain. Oleh karena itu, tepatlah apa yang kita kemukakan oleh Van Peusen 1985 itu, bahwa ilmu pengetahuan dapat dilihat sebagai suatu sistem jalin menjalin dan taat asas
atau konsisten dari ungkapan-ungkapan yang sifat benar tidaknya dalam ditentukan. Secara hafilah, filsafat berarti cinta kebijaksanaan. Maksudnya itu sebenarnya adalah pengetahuan tentang kenyataan-kenyataan yang paling umum dan kaidah-kaidah realitas serta hakikat manusia dalam segala aspek perilaku seperti logika, etika, estetika, dan teori pengetahuan. Menurut sejarah ini kelahiran istilah yang ditauladakan, yaitu sikap seorang yang cinta kebijaksanaan yang mendorong pemikiran seorang untuk terus-menerus maju dan mencari kepuasan pemikiran, tidak merasa dirinya ahli, tidak menyerah pada kemalasan, terus-menerus mengembangkan penalarannya untuk mendapatkan kebenaran. Timbulnya filsafat karena manusia merasa kagum dan merasa heran. Dengan keheranan ini, pada tahap awalnya dan kekaguman itu terarah pada gejala-gejala alam. Dalam pengembangan lebih lanjut, karena persoalan manusia makin kompleks, maka tidak semua dapat dijawab oleh filsafat secara memuaskan dan melakukan refleksi, yaitu berpikir tentang pemikiran sendiri. Dengan demikian, tidak semua persoalan itu harus persoalan filsafat. Sudah terjadi di masa-masa awal kemunculan filsafat, yaitu terkait dengan perbedaan pandangan mengenai alat dan sumber pengetahuan. Terdapat dua tradisi epistemologi di dalam filsafat Yunani kuno yang masing-masing diusang oleh Plato dan Aristoteles. Perbedaan ini antara keduanya kemudian melahirkan dua jenis ilmu, yaitu ilmu yang diperoleh dengan jalan observasi dan ilmu yang diperoleh melalui kehadiran ilham atau ilmu ilahi. Dalam tradisi keilmuan Islam, ilmu diperoleh dengan observasi disebut dengan ilmu yang diperoleh melalui ilham atau datang langsung dari Tuhan, disebut dengan ilm al-hudhuri. Al-Kindi, filsuf pertama yang melakukan penulisan filsafat sistematis dalam dunia Islam, juga mengklarifikasikan pengetahuan menjadi dua macam, yaitu pengetahuan indrawi dan pengetahuan yang diperoleh melalui akal. Pengetahuan indrawi bersifat empiris, sedangkan pengetahuan yang diperoleh melalui akal bersifat non-material dan mengandalkan penyimpulan logis. Klarifikasi yang dilakukan oleh Al-Kindi tersebut menunjukkan bahwa perbedaan epistemologis yang terjadi di filsafat Yunani kuno juga menambah ke dunia keilmuan Islam pada awal-awal masuknya filsafat ke dunia Islam. Dua arus utama epistemologi tersebut diusahakan atau dipertemukan atau diintegrasikan. Upaya penyatuan ilmu tersebut misalnya dilakukan oleh filsuf Islam seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina. Al-Farabi ini melakukan upaya harmonisasi antara pemikiran Plato dan pemikiran Aristoteles dengan mengurangi secara rinci bahwa kendati pemikiran Aristoteles mengenai metafisika dan cenderung sering digambarkan sebagai ilmu ilahi, sebenarnya pemikiran Aristoteles tersebut dilakukan untuk melakukan studi tentang wujudnya prinsip dan sifat-sifat. Sifat-sifat ini di dalam hal ini identik dengan observasi. Melalui penjelasan Al-Farabi, filsafat Aristoteles menjadi lebih gelombang dan sistematis. Al-Farabi ini berhasil menunjukkan kaitan ilmu-ilmu metafisika dan teoritis dengan ilmu fisika yang sebenarnya secara samar telah diartikulisasikan oleh Aristoteles. Selain Al-Farabi, Ibnu Sina juga berusaha mengintegrasikan
mengintegrasikan ilmu-ilmu telah yang ada sebelumnya. Dan dari saya, jika ada salah kata mohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.